Nah setelah udah nggak ngedenger itu kayak berarti salah pendengaran gua doang nih, lanjut lagi benerin mesin. Ketika benerin mesin lagi tiba-tiba mobilnya goyang. Mereka berdua beranggapan, wih gempa nih, Acung tuh bilang kayak gempa gitu. Mereka turun. Nah ketika turun, mobilnya itu masih goyang. Tapi tanah yang mereka injek itu biasa aja, yang dimana itu bukanlah sebuah gempa, melainkan memang mobilnya yang gerak-gerak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain sesuatu hal yang seru dan menarik lagi nih. Pokoknya buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih coy. Dan karena sekarang tidak ada topik atau lagi trending, jadi kita langsung aja ke ceritanya. Dan karena bosen kan ngedengerin cerita gunung terus, dan sekarang agak sedikit melenceng, tidak seputaran gunung. Ya pokoknya kalian dengerin aja. Kita mulai, siapa namanya ya yang enak? Jarwo. Berawal dari Jarwo. Jarwo ini seorang supir ekspedisi yang dimana dia ini nggak netap, dalam artian kan supir ekspedisi di salah satu tempat atau pergudangan itu kan banyak ya, jadi kayak menunggu panggilan. Nah sebetulnya dia ini bawa mobil yang memang sebetulnya nggak perlu connect juga, nggak apa-apa gitu. Biasanya dia kalau ke beberapa jalur yang memang dia hafal ya udah sendiri aja, karena memang batangan itu dalam artian apa ya, pegangan dia lah. Buat yang supir pasti tahu arti dari batangan tuh kan, ya bahasa orang supir tuh tau lah. Nah pegangan dia itu mobilnya masih oke, masih aman. Nah suatu ketika dia tuh dapat kerjaan, si Jarwo ini, yang dimana harus nganter ke salah satu tempat, tapi bukan perihal nganter ke tempat tersebutnya, melainkan jalur yang harus dilewatin. Jalur tersebut bisa dikatakan terkenal angker. Memang Jarwo ini juga bukan salah satu orang yang penakut, bukan salah satu orang yang intinya parnoan dengan sesuatu hal yang mistis, tapi menjaga supaya gimana caranya ya, kalau demit doang oke lah, baca bismillah ayat kursi kabur pikiran Jarwo pada saat itu. Tapi dia tuh kayak mikir, tapi kalau misalkan yang namanya begal kan lain cerita nih. Ya udah deh, gua coba cari connect pada saat itu. Setelah dapet job itu, Jarwo ini nyari connect coy. Dia kan pulang dulu ke rumahnya tuh. Siapa yang bisa ya? Gua tahu nih, bocah dablek pengangguran, bisa gua aja. Dia tuh keliling kampung, ketemulah, kita sebut aja namanya Acung. Cung, wait, apa nih bos? Gitu kan. Ini Acung tuh langsung nyamperin kan, ada apaan sih tumben-tumbenan manggil gua? Lu mau kerjaan kagak? Lu ada kegiatan kagak? Kerjaan apa nih? Ngenekin gua, mau kagak? Boleh, bayarannya berapa nih? Bayaran kerja aja belum. Ya udah, yang penting gua dibayar ya. Iya, kagak gua kasih angin doang. Pokoknya makan, terus rokok, terus ya intinya nanti pulang lu dapat duit.
sesuai dengan apa SOP, atau intinya gue nggak akan makan gaji lu lah, dia bilang gitu kan. Oke siap, kapan nih? Besok kita berangkat. Ya udah, lu izin dulu sama emak lu sama keluarga lu dulu ya, bilang gue ngenekin gue gitu. Oke siap. Emang mau kemana sih? Udah lu ikut aja pokoknya. Singkat ceritanya, obrolannya nggak a i u e o, jadi kayak satset oke gitu kan. Dan memang pekerjaannya juga halal pada saat itu. Nah, Jarwo tuh ada agak sedikit tenang lah. Dan kita akan persingkat perjalanan mereka di keesokan harinya. Mereka udah siap dan mereka jalan. Perjalanan dari gudang atau dari awal titik mula berangkat untuk sampai ke lokasi ini bisa dikatakan mungkin ditempuh sekitaran berapa hari ya, 2 atau 3 hari, karena memang mobilnya mobil gede kan, apalagi dengan muatan yang lumayan cukup berat. Karena kan kalau mobil muatan berat itu nggak bisa ngebut cuy, ya kalem tapi pasti gitu. Ya intinya ditempuh 3 hari. 1 hari perjalanan itu semua lancar, semua normal. 2 hari perjalanan pun itu semua normal dan semua lancar. Bahkan Acung sebagai kenek nih kayak makan gaji buta, nggak disuruh nyupir juga. Ya udah, yang penting lu nemenin gitu kan. Karena memang tujuan dari si Jarwo adalah buat nemenin di spot atau di area terakhirnya nih, di hari ketiganya. Singkatnya, mulailah di hari ketiga. Yang awalnya nembus jalan tol semua, dan gua akan ngasih tahu lokasinya itu berada di daerah Jawa Timur. Hutannya ya kalian bisa tebak-tebak sendirilah, yang sering dilewati sama mobil-mobil gede, kontainer dan sebagainya ya. Singkatnya di hari ketiga ini mulailah. Dan karena memang udah sesuai perhitungan waktu pada saat itu. Sebetulnya kalau misalkan mereka istirahat, mereka bisa nerusin besok nih. Jadi kayak yang sampai di hari ketiga itu sore atau malam lah di titik lokasi terakhirnya. Cuman karena pengen mempersingkat, jadi Jarwo ini emang sengaja pengen rabas aja di malam harinya, jadi siangnya tuh bisa istirahat. Niatannya tuh kayak gitu, kayak mau oleh-oleh, jalan-jalan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya diterabas lah malam-malam. Ketika di asyar atau di jam 4-an atau sekitaran jam 5, Jarwo ini stay di salah satu tempat, di salah satu warung yang memang biasa warung langganannya gitu kan. Mas Jarwo, mau kemana mas? Nganter barang ya kayak biasa? Iya nih bu, nganter kesini lagi, dia bilang gitu kan. Wow, hati-hati, nanti ada yang noel lagi, nanti ada yang gangguin lagi. Karena memang Jarwo pun pernah diisengin di jalur tersebut. Iya, nggak terlalu parah sih sebelumnya. Nah ini ya, udah bu jangan aku nakutin, udah tenang, insya Allah saya juga bawa ke Neko kalau sekarang. Acung ini kayak ngelirik, isengin, apa nih maksudnya? Setan, dia bilang gitu kan. Nggak boleh sombral, kata si ibunya tuh. Maaf bu, enggak, saya cuma nanya doang. Dan Jarwo pun kayak ngerasa nggak enak. Maaf bu, emang orangnya suka ceplas-ceplos, tapi hatinya baik kok, kata Jarwo itu kan. Ternyata ketika lagi mereka asik ngobrol, Jarwo juga ngopi, Acung juga makan, ya lagi bersantai-santai ria. Saudara dari si pemilik warung ini tuh kayak bilang, hati-hati mas. 1 minggu yang lalu di situ ada kecelakaan. Menurut rumor yang beredar, katanya arwahnya penasaran dan sering ngegangguin pengendara yang lewat ke situ. Kalau bisa sampai di hutan itu jangan terlalu malam ya. Jarwo itu kan cuma garuk-garuk kepala. Bukan nggak mau terlalu malam, masalahnya juga kan mobil segede gini, muatan segini banyak, gimana caranya gue buat ngelewatin jalur tersebut bisa ngebut? Iya, udah sesuai estimasi. Iya memang sih harusnya sampai di jalur tersebut tuh sekitaran jam 8-an gitu kan. Iya, bisa dikatakan agak sedikit sore. Iya, saudaranya ibu warung ini kayak bilang, iya nggak apa-apa juga sih, cuman ya saya mengingatkan aja hati-hati. Karena memang setelah dari kecelakaan yang menewaskan beberapa orang tersebut, dimana sering terjadi kecelakaan memang tidak sampai menewaskan. Cuman menurut rumor yang beredar adalah ada sosok penampakan yang selalu neror para pengemudi. Acung udah ngerenyitin dahinya, yang dimana aduh saya ketemu damit sih tapi gue nggak percaya. Acung ini orang yang belum pernah ketemu sama setan sama sekali, dan dia percaya, tapi amit-amit kalau dia sampai ketemu. Tapi di sisi lain, iya udahlah dinikmatin aja gitu kan.
Nah setelah mereka ngopi-ngopi terus makan juga, mungkin sekitaran 6:30 akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Ketika di 7:30 di situ pun Jarwo bilang, "Jangan tidur lu, temenin gua ngobrol. Ini udah mulai memasuki kawasan yang sepi nih, bukan jalan tol lagi." "Iya bang, ya elah, bawel banget. Tenang aja Pak, tenang, ini 7:30, selama mulut gua ngebul aman aja pokoknya," gitu kan. Jalan kan terus mobil, ya kalian tahu lah yang pernah naik mobil Fuso, kontainer atau sejenisnya gitu, kalian tahu kan kapasitas kecepatan mereka itu berapa. Nah ketika lagi asik jalan, mobilnya itu tiba-tiba mogok mendadak gitu aja. Padahal dari akses untuk ke tempat yang angker nih yang dilewatin itu tuh masih jarak sekitaran 1 jam lagi. Tiba-tiba mau bruk, bruk, bruk. Lah ngapa nih bang? Tuh ganjel tuh gitu kan. Ini suruh ganjel nih karena memang turunan banget, enggak cuman takut yang ya namanya apes orang nggak tahu kan. Akhirnya Acung ini langsung buru-buru turun dan ngeganjel, takutnya mundur mendadak gitu, apalagi kalau takutnya ada kendaraan di belakang. Setelah diganjel, Jarwo ini langsung ngecek lah mesin dan sebagainya, semua normal. Ya ada kendala dikit lah, karena memang sifatnya supir itu kan harus tahu dengan mobil yang dia bawa gitu kan. Dibenerin dikit ternyata nyala lagi, karena memang ngebenerin mobil ini kan nggak yang 5 menit 10 menit, enggak cuy, ribet juga, mungkin sekitaran 1 jam. Nah kondisi pada saat itu ketika selesai membenarkan mobil kurang lebih itu udah mau jam 9-an lah ya. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Mulai agak sedikit keringet kan, cuman Acung ini mikir mungkin keringet karena kecapean ngebenerin mobil dulu. Akhirnya lanjut lagi jalan. Baru sampai di kayak hutannya ini atau spotnya ini, kayak kalian beda kecamatan. Kalau daerah Jawa kan masih ada ya gapura-gapura kayak gitu, beda kecamatan atau beda kota itu suka ada pelanggan gapura. Selamat datang di hutan atau di alas gitu kan. Udah ngelewatin nih, set, mungkin belakang mobil itu udah kelewatin juga nih. Itu langsung mogok seketika sama seperti tadi. Waduh, kok tiba-tiba mogok lagi, akhirnya turun lagi diganjel lagi. Nah ketika mogok ini Jarwo tuh udah kayak aduh kenapa ya kok tiba-tiba mogok terus, kayaknya ada yang aneh deh. Akhirnya dibenerin lagi. Ketika lagi dibenerin ini ada sebuah keanehan yang dimana dia kan bawa semacam truk, apa ya, bisa dikatakan memang tertutup juga sih, ditutup terpal atasnya gitu. Tapi di dalamnya itu seolah kayak ada orang lagi loncat-loncat. Jadi seolah-olah kayak loncat gimana gitu kan. Mau ngecek tapi takut, nggak dicek tapi bingung. Karena kedengeran jelas banget sama si Jarwo ini. Jarwo tuh kayak nyelesain, maksudnya kayak diem, terus ngedengerin nih. Turun kan, nengok ke arah si Acung cuek, mungkin dia nggak ngedengar kali pada saat itu, mungkin kayak nggak ngedengar. Nah setelah udah nggak ngedengar itu kayak berarti salah pendengaran gua doang nih, lanjut lagi benerin mesin. Ketika benerin mesin lagi tiba-tiba mobilnya goyang. Mereka berdua beranggapan, wih gempa nih. Acung tuh bilang kayak gempa gitu. Mereka turun. Nah ketika turun mobilnya itu masih goyang, tapi tanah yang mereka injek itu biasa aja, yang dimana itu bukanlah sebuah gempa, melainkan memang mobilnya yang gerak-gerak sendiri. Ya, mobil goyang nih cuy. Acung tuh kayak mikir, lu bawa apaan sih bang? Itu mobil gerak-gerak, bawa dinosaurus lu. Dinosaurus, orang barang-barang, dinosaurus. Jangan sampai lu bawa yang barang macem-macem lu ya, bawa senjata tajam atau senjata api, apalagi sampai narkoboy lu. Awas aja lu gua dilibatin. Kagak anjir. Lu kayak kagak tahu gua aja. Lagian ngapain gua nyari duit nggak halal kan, dia bilang gitu kan. Ya udah sih, terus itu apaan yang goyang-goyang? T-Rex? Apa ini hewan-hewan semua? Tahu gua sih bukan ya. Gua juga kagak ngerti lagi. Coba cek. Cek, matamu dicek. Kagak ribet lagi nanti. Masalahnya udah disegel nih. Karena kan barang-barang kayak gitu kan emang udah disegel kan, jadi nggak boleh dibuka sama si pihak supir gitu. Enggak, nanti gue yang bermasalah lagi dibongkar-bongkar. Udah biarin aja, mungkin tadi mobil lagi pengen goyang kali.
Mereka berdua masih berpikiran normal. Dan di situ pun, gimana mobilnya udah kelar belum? Kelar matamu, orang tadi goyang-goyang. Gue juga kaget, gue takut gempa. Di sini kan lu lihat sendiri, no? Pohon gede-gede, tiba-tiba ada yang tumbang juga serem. Iya sih, udah gue juga ikut di dalam aja ngeliatin lu daripada di luar. Gabut juga, udah mah gelap lagi. Akhirnya mereka ngebenerin mobil. Dan setelah mobil selesai benar lagi, mungkin sekitaran jam 10 lewat, akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Nah, ketika meneruskan perjalanan lagi, betapa terkejutnya mereka berdua. Jadi kan mobil-mobil gede itu kan kayak tronton buso itu kan kaca depannya kan gede banget ya. Jadi ada kain yang nutupin. Awalnya mereka berpikir kok tiba-tiba gelap, karena kain ini bukan putih cuy. Jadi kayak kain apaan tuh? Langsung ngerem mendadak kan, Ketika selesai ngerem mendadak, lu cek gitu kan. Ditariklah kain tersebut. Anjir, kain dong. Siapa sih orang gabut naruh kain di atas sampai nyangsang di atas pohon? Geblek nih. Pantesan aja di sini sering kecelakaan. Ada orang-orang ngiseng, ternyata dibuang lah kain tersebut sama si Acu. Ketika selesai dibuang, aman dong. Mereka lanjut lagi jalan kan. Di situ pun Acung kayak lagi ngerokok, ngopi. Kondisinya tangan sebelah begini nih. Acung kayak gini. Mereka tuh sambil ngobrol kan. Nah, tapi di sisi matanya, mata dari Acung ini ngelihat ke spion. Nah, ketika di spion, dia ngelihat kain yang sebelumnya itu dalam kondisi masih terbang. Seolah kayak ngikutin. Penasaran dong, ditengok lah. Dia nggak teriak ketakutan, tapi kayak ditengok. Keluar nih. Lihat gitu kan. Nah, sedangkan dari si Jarwo sendiri nggak yang lu ngeliat apaan lu ngeliat apa? Enggak, biasa aja. Mungkin takut ada begal, wajar lah, manusiawi gitu. Karena memang sebelumnya pun dikasih pengarahan. Sering-sering lihat ke belakang, takutnya ada bajing loncat, ada monyet loncat, apapun gitu kan. Ya namanya juga di tengah hutan. Iya siap gitu kan, kayak biasa. Nah, ketika ditengok nggak ada, dia nengok lagi kayak ngerokok santai lagi. Di spion udah nggak ada lagi nih. Kayak ke fokus kemana dulu, terus nengok ke spion lagi, ada lagi. Ditengok buru-buru. Ketika yang ketiga kalinya, ketika dia apaan sih nih? Penasaran kan? Dia tuh kayak mau nengok, cuman Jarwo ini langsung ngerem mendadak, yang dimana Acung ini langsung kayak maju ke depan dan mentok palanya kena kaca. Aduh, apa-apaan sih bang? Lu lihat lo di depan apaan anjir, dia bilang gitu. Apaan? Nah, ternyata Jarwo ini ngelihat ada mungkin hewan. Pada saat itu gue kayak ngelihat hewan ada ngelintas gede banget kayak seekoran sapi lah, putih gitu kan. Ada ngelewat tadi, makanya gue ngerem mendadak. Dicek kan, mana ada anjir, kagak ada. Sampai siapa yang lewat malam-malam hari gini? Udah jangan ngaco. Lah terus lu ngapa nengok-nengok mulu? Lu tahu kan kain tadi yang kita buang? Itu tadi kayak ngikutin terus. Ngikutin, matam ngikutin. Kagak ada, gue juga dari tadi ngeliatin spion kali. Nggak kiri, nggak kanan. Ya namanya supir kan pasti selalu standby ngeliat spion kiri kanan gitu. Nggak ada, mata lu siur kali. Iya kali ya. Iya kan, lu kan supir ya. Lu pasti ngeliat spion gue terus. Bodo amat dah. Tapi jangan ngerem mendadak lagi dong. Iya makanya lu fokus ke depan. Gue juga agak fokus lagi tadi. Nggak tahu tuh kemana tuh sapi. Nah, ketika lagi mereka mau debat dan mau tancap gas lagi, dari samping spion, bukan spion, dari kacanya supir, dari kacanya si Jarwo ini, kain yang sebelumnya terbang atau yang dianggap udah dibuang itu masuk dengan sendirinya dan plek ke paha atau pangkuan daripada Jarwo dan Acu. Mereka berdua kayak diem matung sambil saling tatap-tatapan. Lalu mata keduanya itu kayak langsung nengok ke bawah. Acung tuh kayak bilang, gua kata apa? Jarwo langsung kayak, kok kain ini ada lagi? Mulai keringat bercucuran. Begitupun dengan Acung. Apa jangan-jangan nyangkut? Tapi, nah yang awalnya sebetulnya Acung ini nggak merasa ada yang aneh dari kain tersebut dan nggak punya atau nggak memiliki bau apapun. Tapi
Pada saat itu baunya kok kayak bau bunga melati. Kok wangi melati. Langsung buru-buru buang. Dibuang kan. Terus kelihatan banget jelas dibuang. Mereka berdua langsung tancap gas. Tapi ternyata kain tersebut itu kayak berubah menjadi jelmaan kayak kuntilanak. Jadi kayak terbang, awalnya hitam. Yang biasa kita dengar kan kuntilanak putih, kuntilanak merah. Nah ini kuntinya pakai baju hitam nih cuy. Set. Dan itu terbang di depan mobil mereka yang dalam kondisi mobilnya pun itu jalan. Acung sama Jarwo udah panik. Tabrak bang, gua nggak mau tuh yang lihat kayak begitu. Tabrak. Ketika mau ditabrak pun ya sosok itu tuh kayak, iya udah mobil itu kenceng ya terus aja jaga jarak gitu kan. Lu bagel, lu lempar. Pada saat itu Acung ini nggak tahu apa yang dia ambil, intinya dia ngelempar sesuatu barang, dilempar. Tapi ya namanya juga ngelempar ngasal gitu kan, ya emang nggak kena, bukan tembus, emang nggak kena. Nah ketika dilempar nggak kena, akhirnya kayak ngerem mendadak. Set. Nah ketika ngerem mendadak ini lampu dari mobilnya itu mati, plek. Mesinnya mati total juga, plek. Dan keadaan pada saat itu kondisi gelap gulita, nggak ada apapun. Nah karena kondisi gelap gulita, tadinya mereka kan mau turun atau setidaknya berlindung gitulah di dalam mobil, walaupun ada penampakan di depan ya udah. Tapi kalau kondisinya mesinnya mati juga, mereka bingung. Nah di situ pun Jarwo bilang, udah tutup pintunya aja, tutup kacanya juga. Mereka tutup, nggak tahu nih ada apa di luar gitu kan, dan bodo amat, nggak peduli. Nah ketika mereka nggak peduli dengan hal apapun di luar, mereka pun harus ngecek mesin lagi kan, karena memang mesinnya itu sebetulnya ya di palanya juga. Nah ketika udah nunggu sekitaran setengah jam lebih, demit juga nggak ada tanda-tanda yang menyeramkan. Yaudah yuk turun yuk gitu kan. Nggak mau bang, nggak mau, takut gue, dia bilang gitu kan. Gue nggak mau. Ya udah turun bareng. Lu di sono, gue di sini. Nanti lu malah ngebohongin gue cuman buat ngecek. Kagak anjir. Ya udah turun dari pintu lu, gue juga turun dari sono. Bener lu ya, awas lu kalau sampai nutupin gitu. Iya bawel. Mereka berdua turun ke bawah. Nah ketika turun ke bawah, mereka memang di mobil itu ada persiapan senter kan. Turun ke bawah, udah nyalain senter, nyalain tok. Dia udah bang, kagak usah disenter-senterin, udah benerin mobil aja, ya sabar dulu, takut ada begal anjir. Lagi-lagi ketika mereka nyenterin, tiba-tiba mobilnya goyang lagi. Goyangnya ini jauh lebih kenceng daripada sebelumnya. Bener-bener gitu kan. Mobil yang segitu gede dengan muatan besar harusnya susah banget digoyangin, apalagi dengan manusia 1 atau 2 orang. Tapi ini bener-bener seolah kayak banyak banget yang ngegoyangin. Nah ketika ngerasa bingung yang ngegoyangin mobil itu apa, mereka berdua akhirnya mau nggak mau ngecek. Nah ketika sampai di belakang mobil, kayak mau ngecek muka kali ya, heran juga kan, takutnya juga ada perdagangan manusia nih. Mau dibuka segelnya, apapun kalau misalnya diomelin bodo amat lah, potong gaji karena benar-benar bikin risih. Tapi tiba-tiba mobilnya kan tinggi. Nah sedangkan si Jarwo itu ngelihat ke bagian sisi bawah, dia ngelihat kayak ada kaki dan berjejer kakinya, yang awalnya kiri kanan itu nggak ada apapun. Jadi kayak nengok doang ke bawah, dan langsung ditarik si Acung ini. Apaan sih bang? Dan ketika Acung ngeliat, astagfirullahaladzim, apaan itu bang? Itu kaki siapa ya anjir? Diem bego, dia bilang gitu. Diem. Dan seketika banyak suara ketawa, yang entah ketawa itu ketawa dari siapa. Karena mereka ketakutan dan gak berani ngecek. Karena saking ketakutannya, mereka berdua itu kayak pelukan. Gue takut, gak berani. Dan dalam ketakutannya itu, mobilnya tiba-tiba nyala sendiri cuy. Bahkan kayak ada yang nge-starter gitu kan, nyala. Bang, mobil bang, ada yang nyolong. Mereka panik dan ketakutan kan. Aduh gimana ya, di sisi lain, di samping ada setan, tapi di sisi lain mobilnya ada yang nyolong. Apa jangan-jangan ini ulah begal kan. Akhirnya mereka ngeberaniin, udah yuk.
gue lebih sayang sama mobil sih daripada diteror sama setan-setan di sini. Pas lari ke samping, sosok yang kaki berjejer itu udah hilang semua nih. Dan ketika masuk ke mobil, mereka dikagetin yang dimana di mobil tersebut itu nggak ada apapun. Mereka heran dan kaget. Dan karena bahwa di tempat tersebut sudah tidak aman, akhirnya mereka itu memutuskan untuk terabas, bang. Ini mobilnya udah kelar kan. Akhirnya diterabas. Dan ketika lagi jalan, karena memang nggak ngebut kan nih jalan, dari samping si Acung tuh kayak ada yang melayang. Kuntilanak hitam nih. Acung enggak kan kalau di sebelahnya ada yang melayang, langsung nengok. Sedangkan si Kunti itu pun kayak nengok. Acung tuh cuman, aduh astagfirullahaladzim, apaan itu bang. Nah Kunti itu langsung balik lagi ke depan. Tapi kali ini Jarwo ini masa bodoh dan nerjang. Tapi anehnya pada saat itu Kunti ini tuh seolah kayak ketabrak dan mental ke depan justru ngeglinding. Nah karena memang gak mau ambil risiko, bodoh amat lah itu dengan sosok Kunti, digeleng atau dilindes. Tapi ternyata ketika dilindes, kayak bodoh amat lah, namanya juga demit gitu kan, pasti gak bakal kerasa. Justru bannya lindesannya ini tuh kayak kerasa, kejeruk-kejeruk gitu, kayak nginjek polisi tidur. Dan bahkan mobil Puso atau mobil gede ini kan nggak yang pure satu ban ya, jadi kayak ada ban kiri dan kanan lah. Jadi satu roda ini ada dua ban biasanya ya. Das, betul satu. Dar, kenceng banget. Dan itu kaget. Tapi karena memang mereka ketakutan, bodoh amat. Nah, saking ketakutannya dan gak mau berhenti, jalan itu diterabas. Dan entah gara-gara apa juga, satu bannya pun yang lainnya pun ikut betus juga. Das. Yang dimana itu beresiko. Jadi mau gak mau mereka berhenti. Tapi ketika berhenti, mereka berdua nggak ada yang berani keluar dan stay yang namanya di dalam mobil. Awalnya sih kaca tuh ditutup semua, tapi karena ngap kan nggak ada ventilasi, akhirnya dibuka. Tapi ternyata ketika dibuka, mereka penuh dengan gangguan yang dimana ditoel-toelin, diteriakin. Ada suara orang nangis, ada suara orang ketawa, bahkan mobilnya goyang-goyang terus. Bahkan menurut perasaan mereka, mobilnya ini seolah kayak bener-bener kayak mau kebalik aja. Kerasa banget anjir ngegoyang, bung, bung, bung gitu kan. Tapi mereka stay, tutup mata, dan kayak saling berpelukan nih. Udah kayak Teletubbies aja. Dan tanpa mereka sadar dari rasa takut mereka seperti itu, mereka itu udah tahu-tahu pagi jam 7. Dan mereka nggak sadar. Harusnya kedengeran azan atau kelihatan cahaya dan sebagainya. Tapi kayak mereka langsung tiba-tiba sadar kayak, anjir, apa nih? Dan ketika mereka melek, yang dilihat adalah mereka nyasar ke salah satu kuburan. Entah kuburan apa atau kuburan siapa dan di daerah mana. Singkat cerita, mereka berdua langsung keluar dari mobil karena kondisi pada saat itu kan udah yang namanya pagi kan. Pas ketika mereka ngeliat, ada beberapa warga yang lagi ngedatengin mereka. Yang dimana kok bisa-bisanya ada mobil segede gaban gini masuk ke kuburan ini. Langsung lah mereka tuh ditanyai sama beberapa warga. Mereka berdua kan kayak pelengap, bingung. Ya karena warganya juga ngerti dan paham, akhirnya dikasih minum, dibawa rileks. Dan ketika udah dibawa rileks tuh ditanya-tanya, dan Jarwo pun menjelaskan kejadian yang sebelumnya. Warga di situ pun manggut-manggut, dan itu adalah bukan kejadian pertama kalinya. Lebih tepatnya sering kejadian tersebut, yang dimana mungkin arwah penasaran korban kecelakaan yang 1 minggu yang lalu. Dan warga itu pun nanya, apakah sosoknya berbentuk hitam, berbaju hitam. Jarwo sama Acung tuh kayak manggut bahwa apa yang dikasih tahu sama warga itu benar-benar sesuai. Warga pun kayak bisa ambil kesimpulan yang pada intinya, ya sudahlah, yang penting kan kalian selamat. Ya udah, kalian istirahat, atau kalian mau melanjutkan perjalanan lagi, lanjutin aja perjalanannya. Akhirnya nggak pikir panjang dan nggak mau berlama-lama juga. Walaupun memang sebetulnya ada jalurnya cuy, maksudnya jalurnya tuh kayak memang sengaja diterabas sama mobil mereka gitu kan. Akhirnya dengan susah payah mereka tuh bisa keluar dari kuburan tersebut dan meneruskan perjalanan.
Sedangkan Acu tuh bilang, besok kalau mau balik gue agak mau malam-malam ya lewat sini. Iya kagak. Gue juga ngeri anjir. Anak apes kalau jalur sini. Lu giliran ngajak ke tempat yang serem, baru lu manggil gue. Kalau ke tempat lain aja kagak. Ya biarin sih, lagian kan lu gue bayar. Ya kalau dibayar mengikut aja apa yang kata dibayar kan. Ya udah iya, pokoknya besok balik gua kagak mau yang namanya lewat sini malam. Iya, tapi lu balik harus bawa mobil. Ya udah dah, gua mengikut aja apa kata bos. Akhirnya singkat cerita mereka meneruskan perjalanan dan alhamdulillah cuman dapat kejadian itu doang, dan ketika sampai pun mereka langsung setor dan sebagainya. Terus ketika pulang pun mereka enggak yang namanya jalan malam lagi, yang dimana ketika mereka jalan siang itu atau pagi mereka enggak yang namanya ketemu teror lagi. Singkat ceritanya mereka pulang dengan selamat, dan itu adalah pengalaman Jarwo dan Acung yang benar-benar berkesan menurut mereka, dan itu tuh akan membekas dan jadi sebuah pengalaman berharga buat mereka. Walaupun serem, tapi yang dipikir-pikir lucu pada saat itu. Ya kalau udah kejadian udah lewat lama tuh kayak lucu aja kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.